Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung YouTuber tertua di semesta. Hari ini ada peristiwa yang sangat penting dalam sejarah politik Indonesia modern kita, di mana AHY, dia sendiri sebagai ketua umum yang melakukan deklarasi atau apa istilahnya ya, dukungan langsung terhadap Capres Anies Baswedan sebagai calon presiden ya. Dan tampaknya itu sangat menarik, apalagi Anies Baswedan dalam kesempatan itu, dalam konferensi pers itu memuji AHY setinggi langit ya, sebagai putra terbaik bangsa, sebagai bintang terang di langit Indonesia. Itu menunjukkan dia cocok chemistry-nya dengan AHY sebagai calon wakil presiden ya. Jadi dalam pertemuan ya, interaksi dengan AHY dan seluruh jajaran partai itu diwarnai ya oleh ikhtiar untuk menegakkan demokrasi, kata siapa? Kata Anies Baswedan, karena menurut dia Demokrat itu berada di tangan yang tepat ya. Hari ini katanya Mas AHY, dia nyebut Mas ya kepada Agus Harimurti ya. Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus dari kepemimpinan Demokrat ya. Dan saya, kata Anies Baswedan, sebagai pribadi bisa menyampaikan, bisa mengabarkan kepada dunia bahwa Demokrat is in a good hand, bahwa Partai Demokrat itu berada di satu tangan yang sangat baik, yang tepat ya. Kata siapa? Kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat hari ini, Kamis 2 Maret 2023. Jadi pikiran-pikiran Anies kita perlu perhatikan ya dalam perjumpaannya dengan AHY hari ini. Dalam forum tadi pagi, kata Anies ya, Anies teringat ya, pada kepemimpinan ayah dari AHY, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menjelaskan Demokrat itu konsisten menjadi contoh dalam menjaga demokrasi, baik saat memegang kekuasaan maupun menjadi penyeimbang kekuasaan. Kita jangan lupa ya, Anies pernah menjadi salah satu peserta apa dulu, bukan forum presiden, apa namanya dulu ya, saya lupa, pokoknya cara SBY dengan Partai Demokrat menjaring calon-calon presiden, konvensi kalau nggak salah, konvensi Partai Demokrat ya. Jadi dia sudah terlibat dalam proses-proses politik dengan Partai Demokrat sejak Demokrat itu melaksanakan konvensi itu waktu itu. Menurut Anies ya, hal ini tidak lepas dari fakta sejarah bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden Indonesia yang pertama kali dipilih kan secara langsung oleh rakyat. Satu sistem yang baru yang mewarnai atau menandai era Indonesia atau era politik kita sebelum dan sesudah itu ditandai oleh SBY, yang saat itu SBY langsung memenangkan pertarungan dengan sistem rakyat memilih langsung presidennya, one man one vote ya. Jadi di mata siapa? Anies itu SBY tidak hanya menjaga aturan demokrasi, juga menjaga nilai dan menjaga etika dalam demokrasi. Misalnya kata Anies, dia secara langsung mengatakan bahwa SBY beliau itu menjaga netralitas ya, nggak seperti sekarang. Sebenarnya dia nyindir ya sekarang. Menjaga netralitas baik dalam penegakan hukum maupun netralitas dalam proses pergantian kekuasaan ya. Waktu ada suksesi setelah SBY 2 periode,
SBY juga nggak mengendorse salah satu siapa penggantinya, itu dia serahkan pada mekanisme demokrasi tanpa ikut cawe-cawe. Kayaknya nggak ribet gitu loh dulu itu, ya nggak seperti sekarang sono endorse ini endorse di sana. Yang harus jadi, yang bisa jadi presiden nanti adalah yang rambutnya putih, yang inilah, yang itulah, ya semacam-macam itu, yang nggak substansial gitu loh. Jadi orang yang di endorse itu, yang di PHP itu juga terlalu murah gitu cara meresponnya itu. Harusnya kan jangan juga ikut ketawa, ikut merespon dengan serius ya, namanya juga orang mengendorse ya. Anies mengatakan jadi perjumpaannya ya dengan jajaran partai hari ini tadi pagi itu katanya menjadi momentum penegasan komitmen Demokrat yang mendukungnya sebagai calon presiden 2024, dan dia menyebut momen ini, momen dukungan terhadap Anies dari Partai Demokrat itu sekaligus ya, momen ini mengirimkan pesan kepada masyarakat, kepada dunia ya, untuk bergerak bersama-sama menjemput perubahan dan perbaikan. Ini satu chemistry yang tampak terbangun, apalagi waktu hari Selasa akhir bulan yang lalu kita lihat dalam milad BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, yang dihadiri wakil-wakil dari seluruh Indonesia, merayakan milad tasyakur yang ke-42. Itu yang hadir itu salah satunya adalah, di samping tamu-tamu perwakilan luar negeri, ada Anies ya, dan di samping kanan Anies adalah AHY. Itu sudah menunjukkan ya bahwa dia betul-betul ya, menyukai atau lebih cocok kepada AHY daripada misalnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Padahal dalam forum emak-emak itu, forum emak-emak maksudnya forum BKMT kan forum emak-emak ya. Nah sementara kita lihat apa respon dari siapa itu, dari AHY terhadap Anies. Kita lihat dia, saya sudah lihat videonya. You are the leader, the superstar. Anda, wahai Anies, adalah pemimpin kami. Anda adalah bintang yang cemerlang di langit. And you will command koalisi perubahan ini, dan Anda akan memimpin koalisi perubahan ini sehingga berlayar dan tidak berlayarnya seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat ya kita berlayar. You will lead us all. Andalah yang memimpin perubahan dan perbaikan ini, memimpin kita semua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tuh Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Pemasangan casting yang kedua ya. Jadi itu kerangka yang akan dimasukkan ke apa itu? Ke besi. Sebelah kiri tiang dari Rudi Rahmanto, yang tengah itu tiang dari Tengku Fahmi Asegaf ya. Moga-moga ini pekerjaan yang memiliki kesulitan tinggi. Pak Erik tampak berkaos putih lengan panjang. Ya Rabb,
Siapa yang jualan udang rebon? Oh, Porosida. Itu gerobak yang ke-26 ya, dari pesantren Jolali sumbangan para donatur. Sekarang Pak Porosida tidak menenteng di kiri kanan jualan, tapi didorong, lebih mudah dan lebih banyak dia bawa. Oh, sudah masuk ya ke besinya itu. Sudah masuk, alhamdulillah. Tinggal nanti ditutup, dipaku. Alhamdulillah. Atasnya sudah masuk belum? Sudah. Jadi tiang pertama donaturnya adalah Bapak Rudi Rahmanto yang sedang dipasang backcasting. Setelah ini terpasang baru dikasih adukan dari atasnya, dicor. Sementara yang kedua di sebelah kanan di tengah ini adalah dari Tengku Fahmi Asekaf ya. Dan yang ketiga ini dari Bapak Rudi Rahmanto lagi. Masing-masing satu tiang wakafnya adalah 1 juta rupiah ya. Ingatlah Rasulullah, ucapan Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan setiap sedekah, kata Rasulullah, itu tidak mengurangi harta yang kita keluarkan. Mana qasat sadaqatun bin malin. Sedekah tidak mengurangi harta, justru membuat harta itu menjadi penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, hidup penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan jika orang itu selalu gemar bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada, berada di Kampung Tajur, RT 06 RW 4, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung. Dan Masjid 6 Syuhada ini sudah dicor di lantai pertama setebal 10 cm dan seluas 13 meter kali 7 lantai keduanya itu. Dan sekarang dibuat rencana 16 tiang di lantai kedua untuk dicor, di atasnya di lantai 3. Dan Masjid Tang Syuhada ini dibangun di atas tanah wakaf 120 meter persegi dari keluarga Insinyur Haji Panama Arta MSc, warga di Bogor. Jadi mulai dikunci. Pak Hasan.
Ini nanti hari ini mungkin jam 10 akan dicor dan akan dibongkar lagi kayu dan triplek pembungkus tiang besi tadi selama seminggu. Dan selama seminggu waktu dipakai untuk melakukan finishing di lantai pertama. Lantai pertama memiliki 16 tiang setinggi 4,5 meter dan ditanam cakar ayam 1 meter di bawah tanah. Masjid Enam Syuhada dibangun 16 bulan yang lalu, tepatnya pada hari Senin 2 Agustus 2021, dan sekarang mencapai hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Desember, hari kerja ke-262 insya Allah. Dimulai dengan dana pembangunan awal tanggal 2 Agustus 2021 adalah Rp750.000 dana dari para donatur, dan sekarang sudah menghabiskan dana sekitar 280 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya Rabb, terimalah amal-amal kami membangun masjid ini secara bersama-sama. Amin, amin ya Rabbal alamin.